Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Negara kaya, tapi rakyat masih miskin. BUMN harusnya jadi tulang punggung, malah bikin skandal korupsi ratusan T. Jujur deh, aku bingung dan sedih banget. Mau dibawa kemana sih Indonesia ini? Tahu nggak? Kamu bayangin deh, Indonesia, negara yang terkenal banget kaya sama sumber daya alamnya. Punya sumber daya emas di Papua, penghasil batu bara ketiga dunia, dan punya cadangan nikel terbesar di dunia. Bahkan lautannya itu luas banget. Banyak kepulauan sampai-sampai jadi negara hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Kaya banget kan? Sekaya itu, tapi lihat deh sekeliling. Bahkan kita-kita juga. Rakyat masih banyak banget yang miskin. Banyak anak muda nggak bisa lanjutin sekolah. Desa-desa terbelakang. Fasilitas kesehatan menyedihkan. Kok bisa ya? Salah satu negara yang harusnya bisa jadi kaya raya di mata dunia. Tapi rakyat di dalamnya kaya dibodoh-bodohin sama keadaan. Dimainin sama elit berkuasa. Indonesia jadi miskin bukan gara-gara sumber dayanya kurang. Tapi gara-gara ada pihak-pihak yang cuma mikirin dirinya sendiri. Ngegrogotin duit negara buat kepentingan pribadi. Pemerintah dan pejabat pada korup, bikin duit rakyat nggak kepake dengan seharusnya. Kalau kayak gini terus, Indonesia mau dibawa ke arah mana? Makanya banyak yang tulis hashtag kabur aja dulu. Ya soalnya udah berasa hopeless di sini. Tapi apa kita udah kehilangan harapan? Apa kita cuma bisa diem dan nerima nasib? Ya enggak lah. Tapi sebelum kemana-mana, coba kita lihat ya, kasus-kasus besar korupsi BUMN Indonesia. Yang baru aku bahas di konten kemarin soal Pertamina. Aku sempat bilang kan, kalau kasus oplosan Pertamax, karena yang harusnya dibeli RON 92, malah RON 90. Terus abis itu dicampur di depo. Ini nih, bikin bahan bakunya kan jadi mahal. Otomatis negara kudu subsidi ke rakyat lebih gede lagi. Gimana mau percaya sama usaha punya negara, kalau rakyat aja ditipu mulu. Akhirnya sempat heboh tuh, banyak pengendara yang ganti ke merek lain kayak Shell. Terus ada juga nih kasus PT Timah yang bikin negara rugi 300 T gara-gara negara yang harusnya dapat duit dari pajak, royalti, dan hasil tambang malah dimakan sendiri sama elit berkuasa, sama beberapa pihak. Nah, skandal ini sampai ngelibatin suami dari artis SA, pengusaha HM yang awalnya divonis 6,5 tahun, berubah jadi 12 tahun, sekarang jadi 20 tahun. Ditambah lagi denda yang harus dia bayar sampai ratusan miliar. Nah, kamu tahu nggak? Dari awal pasangan SA dan HM ini bikin perjanjian pisah harta pas nikah. Jadi harusnya kasus HM ini nggak ngaruh ke harta SA yang udah dia kumpulin dari kerjaannya. Sedih sih, padahal dulu tuh mereka kayak couple goals gitu. Kayak banyak banget cewek-cewek pengen punya suami kayak si HM itu. Tapi kalau kayak gini, masih mau nggak kamu? Nah, ada lagi nih kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang bikin negara rugi 138,4 triliun. Kejadiannya pas lagi krisis moneter coba, tahun 1997 sampai 1998. Ampun deh, itu rakyat banyak yang lagi susah padahal. Usaha juga pada kaget-kagetan kan, karena dolar juga naik drastis. Jadi waktu itu banyak bank di Indonesia kolaps gara-gara banyak nasabah yang narik duitnya mendadak. Waktu 98 itu juga inget kan, ada kerusuhan. Jadi orang-orang yang punya duit langsung narik duitnya dari bank, terus nggak sedikit juga yang langsung pindah ke luar negeri. Nah, gara-gara itu tuh banyak bank di Indonesia pada kolaps. Duitnya nggak cukup buat menuhin kebutuhan penarikan masyarakat itu. Biar ekonomi bisa tetap stabil, akhirnya pemerintah kasih bantuan deh ke bank-bank itu. Biar nggak jadi bangkrut gitulah intinya. Bukannya dipakai dengan benar, malah dikorupsi dan disalahgunain sama beberapa pihak. Bahkan tahu nggak kamu, sampai-sampai manipulasi laporan keuangannya. Padahal dari kasus BLBI 28 tahun yang lalu, harusnya udah ngingetin pemerintah Indonesia pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kontrol yang ketat dalam penggunaan dana negara. Tapi tahu sendiri, masih aja kejadian sampai sekarang. Menurut aku, BUMN tuh harusnya jadi tulang punggung, motor penggerak buat pembangunan Indonesia. Dengan adanya BUMN, sumber daya alam yang gede banget, yang kaya banget yang Indonesia punya, bisa dikelola dengan baik,
yang akhirnya tuh bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau lihat kasus korupsi sampai ratusan T, mana ada jadinya niat baik kayak gitu. Bukannya bikin negara maju, malah jadi lahan basah buat koruptor. Banyak direksi, pejabat yang ikut praktik suap, markup proyek gede-gedean, sampai penggelapan dana. Yang tambah susah siapa? Ya rakyat lah. Duit korupsinya nggak dapet, tapi malah dapetnya apa? Kenaikan harga listrik, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok. Susah kan? Nggak enak kan? Belum lagi korupsi dari lingkungan sekitar. Misalnya tuh kayak patung kura-kura, harga miliaran isinya pakai kardus. Atau anggaran buat bikin infrastruktur kayak jalanan sama jembatan. Malah dipakai nggak bener, malah digelapin, malah dikorupsi. Jadinya jalanan juga pada cepet rusak. Sama itu loh, kamu tahu nggak sih, ingat nggak sih proyek mangkrak kayak Hambalang sama monorail? Wah, itu duitnya pada kemana ya? Ya kemana lagi? Kamu udah bisa tahu sendiri. Dengan semua fakta pahit itu, akhirnya apa kita harus nyerah? Aku bilang sih enggak ya. Walaupun emang gila banget, suram banget kelihatannya. Tapi selalu ada harapan kalau kita berani ngelakuin perubahan. Ini si koruptor ya harus bener-bener deh ditindak tegas biar pada kapok. Jadi nggak nimbulin koruptor baru. Please pemerintah harus bikin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Bikinlah lelang terbuka kalau ada proyek. Jadi semua masyarakat bisa tahu dan menilai juga. Terus hukum juga harus lebih tegas loh. Jangan kompromi sama penjahat. Nggak peduli jabatan atau koneksi politiknya ya. Udah gitu, hukuman sama sita aset koruptor harus jadi standar biar ada efek jerak. Mana tuh UU perampasan aset? Ayo dong cepetan disahin. Terus peran kita juga penting nih. Kan sekarang akses informasi terbuka banget. Jadi kita bisa ikut ngawasin kebijakan dan penggunaan anggaran. Emang sih Indonesia terluka banget karena korupsi yang merajalela. Tapi saatnya kita bilang cukup. Saatnya kita menuntut perubahan. Semangat terus deh Kabinet Merah Putih Pak Prabowo demi Indonesia yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih sejahtera.